Bu Murni pun membukalah pintunya. Nah, pas dibuka, dia ngelihat ada sosok perempuan basah kuyup dengan mata. Hai Besti, balik lagi sama aku, Sandra Kirana di cerita kecil-kecilan. Hari ini aku mau bahas tentang satu kisah yang berkaitan dengan dukun beranak. Kalau kalian kemarin-kemarin ngikutin berita nih, ada satu kasus di mana dukun beranak ngebantu seorang ibu melahirkan, tapi sampai rahimnya copot. Aduh, ngilunya, oh my god, bukan main. Ini anak-anak Gen Z yang belum nikah, yang belum melahirkan, pasti ketar-ketir banget kan ngedengar berita yang kemarin. Aku juga, aku pun yang udah pernah melahirkan tetap kayak, hah, kok bisa? Kok bisa rahim manusia copot, yang rahim itu kan nempel ya? Nempel ke dinding gak sih? Tapi itu bisa copot, tapi alhamdulillahnya ibu itu ternyata katanya sehat walafiat, masih hidup sampai sekarang, tapi ibu bener hebat banget ya, kuasa Allah. Nah, di video kali ini juga aku bakal ceritain satu kisah yang juga berkaitan dengan dukun beranak, tapi juga di mix sama kisah supranatural. Kadang suatu hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan dengan logika, itu bisa saja terjadi di kehidupan sehari-hari kita, termasuk di kejadian kali ini yang terjadi di Desa Mekarwangi. Desa Mekarwangi ini berada di sebuah daerah perbukitan berkabut yang masih asri dan tenang untuk warganya. Di Desa Mekarwangi saat itu yang masih kental dengan adat tradisional dan dalam praktik melahirkan juga warga masih menggunakan jasa dukun beranak. Nah, di sana ada satu dukun beranak, seorang dukun beranak ibu-ibu berusia 60 tahunan bernama Bu Murni. Bu Murni ini sudah berpuluh-puluh tahun jadi penjaga lahirnya banyak bayi di Desa Mekarwangi. Jadi Bu Murni ini benar-benar kayak kepercayaan banget, ada apa-apa Bu Murni, ada apa-apa Bu Murni gitu ya. Nah, Bu Murni ini tinggal di sebuah rumah kayu gitu, kayak rumah gubuk di tepi hutan jati. Seperti yang kita tahu bahwa paraji atau dukun beranak itu nggak bisa dipisahkan dengan hal-hal mistis yang konon katanya ngebantu paraji itu untuk membantu ibu melahirkan. Nah, Bu Murni ini pun sama, ia hidup dengan tenang, menyatu dengan alam, juga dunia supranatural. Pada suatu malam, turun gerimis kecil rintik di Desa Mekarwangi saat menjelang maghrib. Nah, dari dalam rumah, Bu Murni mendengar ketukan pelan yang sayup-sayup menyatu dengan suara hujan. Bu Murni pun membukalah pintunya. Nah, pas dibuka, dia ngelihat ada sosok perempuan basah kuyup dengan mata yang hitam, namun penuh dengan ketakutan. Bu Murni pun nanya dong, ada yang bisa saya bantu, nak? Kata Bu Murni. Nah, perempuan itu ngejawab, tolong Bu, saya mau melahirkan, katanya gitu. Bu Murni itu tanpa babi bu, dia mempersilahkan perempuan itu masuk, lalu menyiapkan segala sesuatunya untuk proses melahirkan. Jadi Bu Murni pun kayak nggak mikir macem-macem, dia langsung oke, ini ada yang mau melahirkan, aku bantu dulu aja, pikir Bu Murni kayak gitu. Nah, sesampainya di kamar, Bu Murni langsung mengambil wadah-wadah gitu dan kain-kain kan untuk kayak melahirkan gitu, untuk cairan-cairan merah yang keluar kan. Nah, pas Bu Murni lagi nyiapin, perempuan itu ngomong, nama saya Sari Bu, kata si perempuan itu. Namun Bu Murni ini nggak mau jawab, dia cuma ngangguk aja, terus pergi lagi ke belakang ngambil sesuatu yang ketinggalan. Nah, saat itu persalinan pun berlangsung. Dengan penuh hati-hati, Bu Murni memimpin instruksi untuk Sari mengejan. Rintihan suara Sari terdengar lirih di tengah gerimis yang tiba-tiba aja jadi hujan besar disertai petir. Tak lama kemudian bayi itu pun lahir. Bu Murni ketika udah membersihkan bayi itu dari cairan merah, itu langsung memberikan bayi itu kepada Sari dan langsung ia dekap di pangkuannya. Sambil Bu Murni ngeberesin kain-kain jarik, wadah-wadah yang tadi dipakai gitu ya. Bu Murni ini sekilas berdiri, lalu ia berjalan ke ambang pintu. Nah, sampai di ambang pintu, Bu Murni ini tiba-tiba mematung untuk sesaat kayak, ini beneran ada yang gak beres, pikir Bu Murni. Bu Murni pun nengok dong pelan-pelan ke arah belakang, ke arah Sari kayak gitu.
Terus dari sudut matanya Bu Murni melihat bayi itu kulitnya berubah warna menjadi gelap, mata bayi itu menjadi besar, dan wajah Sari berubah menjadi menyeramkan. Gigi Sari berubah jadi taring semua, kulitnya menjadi keriput dan agak sedikit hancur, rambutnya pun menjadi seperti rambut kusut yang gak pernah disisir. Pas Bu Murni belum sempat ngelangkah nih, belum sempat pergi dari kamar itu, Sari seketika ngomong kayak, "Bu, makasih ya udah nolongin aku," kata Sari kayak gitu. Terus Bu Murni gak mau jawab, dia langsung pergi aja ke dapur untuk membereskan sisa-sisa peralatan yang tadi dipakai. Nah, keesokan harinya pagi-pagi sekali Bu Murni ini memasuki kamar yang tadi malam dipakai untuk persalinannya Sari. Nah, di sana Bu Murni mendapati kamarnya benar-benar rapih, benar-benar kayak nggak pernah dipakai sama sekali. Cuma ada satu helai rambut panjang yang melingkar di bantalnya, seolah-olah itu menjadi tanda terima kasihnya Sari kepada Bu Murni. Nah, hal mengejutkan pun terjadi, Bes. 5 hari kemudian di desa Mekarwangi ini digegerkan dengan penemuan sosok jasad perempuan muda yang sebelumnya terdengar jeritan dulu nih oleh warga sekitar. Jasad itu ditemukan dengan kondisi muka yang hancur, cairan merah yang sudah mengering, dan perut yang membesar seolah sedang hamil. Dan Bu Murni langsung, ini dia, ini pasti sosok ini yang malam itu datangin saya untuk ditolong melahirkan. Bu Murni langsung nih. Dan yang bikin merinding adalah di sekitaran jasad itu ditemukan kan banyak pohon-pohon kayak rumput-rumput liar, ilalang-ilalang, itu semuanya kayak hangus terbakar, tapi jasadnya enggak gitu. Jadi kayak dibakar tapi enggak dibakar jasadnya. Jadi seolah-olah jasad itu mengeluarkan suhu yang sangat panas sehingga area di sekitarnya itu jadi terbakar. Nah, seorang polisi pun datang bernama Pak Bram. Beliau ini memang bertugas di area desa Mekarwangi. Saat jasad diperiksa, dan betul saja terkonfirmasi bahwa tubuh perempuan itu sedang mengandung, namun identitasnya itu belum diketahui dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Gak ada petunjuk apapun tentang jasad itu, gak ada KTP, gak ada hal-hal yang bisa merujuk pada ini tuh namanya ini gitu, nggak ada, karena wajahnya pun kan hancur, nggak bisa diidentifikasi gitu. Bu Murni pada saat warga sedang geger nih, lagi pada ngomongin, cuma bisa diem. Tapi dalam hatinya dia tahu bahwa malam yang sunyi itu bukan sekedar arwah gentayangan yang datang, tapi tentang seorang perempuan yang belum selesai dengan kondisinya dan meminta pertolongan Bu Murni. Pasca kejadian itu, desa diliputi kabut pekat dan bau melati yang menusuk tanpa tahu asal-muasalnya dari mana. Suara tangis bayi juga samar-samar suka kedengeran dari hutan jati, namun pas dicari itu nggak ada apapun di sana. Bu Murni di rumahnya masih menyimpan kain putih yang membungkus bayi Sari pada malam waktu itu. Masih ada aroma khas bayi baru lahir dari kain putih itu, namun Bu Murni nggak mau cerita ke siapa-siapa karena Bu Murni belum tahu nih identitas wanita ini siapa. Nah, malam itu Bu Murni terduduk di ruang tamunya sambil bersila di hadapan dupa dan membaca mantra tua yang diturunkan oleh neneknya. Tak lama asap pun muncul diikuti oleh bayangan samar sesosok wanita di balik jendela. Ia bermata kosong dengan mulut yang tak bersuara. Ia datang bukan untuk menakut-nakuti Bu Murni, melainkan untuk mencari dan berterima kasih. 3 hari kemudian, polisi membawa kabar bahwa identitas perempuan itu sudah diketahui. Ia adalah seorang perempuan bernama Ratna, warga dusun Kebon dari kecamatan sebelah. Malam sebelum kejadian penemuan jasad itu, terdengar riuh suara pertengkaran hebat antara Ratna dan suaminya yang bernama Andri. Tapi nggak jelas gimana kronologi kejadiannya, yang pasti pada malam itulah Ratna dihabisi nyawanya oleh Andri. Setelah terungkap, kondisi desa menjadi lebih tenang dibandingkan kemarin saat identitasnya Ratna ini belum terungkap, meskipun ya masih sedikit ada keganjilan lah. Seolah semua orang tahu ada yang Bu Murni ketahui lebih dari mereka, tapi Bu Murni diem-diem aja gitu. Nah, kelihatan nih dari betapa tenangnya Bu Murni saat mendengar kabar ada orang yang meninggal tidak wajar. Bu Murni tahu bayi itu belum benar-benar lahir dari tubuhnya Sari atau Ratna, karena Ratna ini belum bisa menerima bahwa dia itu ternyata udah meninggal,
dan dia itu nggak sadar kalau dia itu nggak bisa kemana-mana, seperti arwah yang gentayangan. Dari situ pun Bu Murni jadi paham kenapa malam itu Sari datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan, yang dimana ternyata meninggalnya Sari itu atau Ratna itu tidak wajar. Itu tadi, nah Besti, itu tadi cerita tentang seorang perempuan bernama Ratna yang dibunbun oleh suaminya, posisinya lagi hamil, terus pas sudah jadi arwah itu minta tolong ke Bu Murni untuk membantunya melahirkan. Kalau nggak salah itu mitosnya kalau orang hamil meninggal katanya itu bakalan jadi sundal bolong. Aku tahu dari filmnya almarhum Susana yang pada waktu aku kecil itu benar-benar serem banget. Sampai sekarang sih aku bakal serem kalau ngelihat almarhum Susana yang bentukannya kayak gitu ya, lagi makan sate gitu kan, terus punggungnya bolong itu, aduh, ngeri sih. Gimana menurut kalian tentang kisah tadi? Komen-komen di bawah tentang cerita apa lagi yang harus aku bawain di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe juga lonceng. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye Besti.